batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Kayu juga merupakan bahan yang dapat menyerap air di sekitarnya atau bisa dinamakan sebagai higroskopik dan dapat mengembang dan menyusut sesuai kandungan air tersebut. Karenanya, kadar air kayu merupakan salah satu syarat kualitas produk kayu gergajian. Tumbuhan berkayu muncul di alam diperkirakan pertama kali pada 395 hingga 400 juta tahun yang lalu. Manusia telah menggunakan kayu untuk berbagai kebutuhan sejak ribuan tahun, terutama untuk bahan bakar dan bahan konstruksi, membuat rumah dan senjata, serta sebagai bahan baku industri, misal pengemasan dan kertas. Kayu juga bisa dijadikan referensi sejarah mengenai kondisi iklim dan cuaca pada masa pohon tersebut tumbuh, melalui variasi jarak antar cincin pertumbuhan. Kayu memiliki kelebihan, yaitu kayu mudah dalam pengerjaan, bisa dibuat atau dibentuk sesuai keinginan, misalkan saja untuk ukiran, desain kusen, dan lain-lain. Yang kedua, kualitas kayu bisa dilihat secara visual, misalkan saja bisa terjadi cacat kayu dapat diketahui secara kasat mata. Yang ketiga, kayu lebih tahan terhadap tekanan dan lenturan. Yang keempat, dengan adanya bermacam jenis-jenis kayu, maka kayu memiliki tekstur yang baik dan indah. Yang kelima, kayu memiliki berat jenis yang cukup ringan sehingga bisa mengapung dan sifatnya resonansi. Yang terakhir, kayu dapat diubah menjadi bentuk pulp atau bubur kayu dan bisa diolah untuk dijadikan bahan produk lainnya, misalkan bahan baku pembuatan kertas. Kelemahan pada kayu yaitu tidak tahan api sehingga kayu mudah terbakar, apalagi kalau dalam kondisi kering. Yang kedua, kayu tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan, sehingga sisa penggunaan kayu hanya menjadi limbah. Yang ketiga, untuk pekerjaan tertentu yang besar atau lebar, kayu tidak bisa menutup secara keseluruhan karena terbatasnya diameter kayu. Biasanya untuk menyikapi hal ini, kayu harus disambung. Yang keempat, kayu mudah diserang oleh serangga pemakan kayu seperti rayap atau serangga lainnya. Yang kelima, kayu mengandung air dan berpengaruh besar terhadap bentuk kayu. Kayu yang belum kering biasanya masih mengalami penyusutan atau perubahan bentuk. Oleh karena itu, kayu harus dikeringkan sebelum digunakan. Yang terakhir adalah kayu bersifat higroskopis dan sensitif terhadap kelembapan. Kayu jati sering dianggap sebagai kayu dengan serat dan tekstur yang paling indah. Karakteristik yang stabil, kuat, dan tahan lama membuat kayu ini menjadi pilihan utama sebagai material bahan bangunan. Kayu jati juga dinilai mempunyai kualitas penampilan terbaik. Hutan jati tumbuh dengan baik di daerah kering dan berkabut di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jawa adalah daerah penghasil pohon jati berkualitas terbaik yang sudah mulai ditanam oleh pemerintah Belanda sejak abad 18 dan sekarang berada di bawah pengelolaan PT Perum Perhutani. Harga kayu jati banyak dipengaruhi dari asal, ukuran, dan kriteria batasan kualitas kayu yang toleransi, seperti ada mata sehat
ada mata mati, ada doreng, ada putih. Penentuan kualitas kayu jati yang diinginkan seharusnya mempertimbangkan tipe aplikasi finishing yang dipilih. Yang kedua ada kayu merbau. Untuk kayu merbau sendiri termasuk salah satu jenis kayu yang cukup keras dan stabil sebagai alternatif pembanding dengan kayu jati. Merbau juga terbukti tahan terhadap serangga. Warna kayu merbau coklat kemerahan dan kadang disertai adanya highlight kuning. Merbau memiliki tekstur serat, garis terputus-putus. Pohon merbau termasuk pohon hutan hujan tropis. Kayu merbau biasanya di-finishing dengan melamin warna gelap atau tua. Merbau memiliki tekstur serat garis terputus-putus. Pohon merbau termasuk pohon hutan hujan tropis. Pohon merbau tumbuh subur di Indonesia, terutama di Pulau Irian atau Papua. Yang ketiga ada kayu bengkirai. Kayu bengkirai termasuk jenis kayu yang cukup awet dan kuat. Sifat kerasnya juga disertai tingkat kegetasan yang tinggi sehingga mudah muncul retak rambut di permukaan. Selain itu, pada kayu bengkirai sering dijumpai adanya pinhole. Umumnya retak rambut dan pinhole ini dapat ditutupi dengan wood filter. Secara struktur, pinhole ini tidak mengurangi kekuatan kayu bengkirai itu sendiri. Karena kuatnya kayu ini sering digunakan untuk material konstruksi berat seperti atap kayu. Kayu bengkirai termasuk jenis kayu yang tahan terhadap cuaca sehingga sering menjadi bahan material untuk diular. Pohon bengkirai baik ditemukan di hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Kayu berwarna kuning dan kadang agak kecoklatan. Oleh karena itu disebut yellow ballow. Yang keempat, kayu kemper. Kayu kemper tak lama menjadi alternatif bahan bangunan yang harganya lebih terjangkau. Meskipun tidak setahan lama kayu jati dan sekuat bengkirai, kayu kemper mempunyai serat kayu yang halus dan indah, sehingga sering menjadi pilihan bahan membuat pintu panel dan jendela. Karena tidak sekeras bengkirai, kecenderungan berubah bentuk juga besar, sehingga tidak disarankan untuk pintu dan jendela dengan desain terlalu lebar dan tinggi. Pohon kemper banyak ditemui di hutan hujan tropis di Kalimantan. 5. Kayu kelapa adalah salah satu sumber kayu alternatif baru yang berasal dari perkebunan kelapa yang sudah tidak menghasilkan lagi, berumur 60 tahun ke atas, sehingga harus ditebang untuk diganti dengan bibit pohon yang baru. Sebenarnya pohon kelapa termasuk jenis palet. Semua bagian dari pohon kelapa adalah serat atau fiber yang berbentuk garis pendek-pendek. Anda tidak akan menemukan alur serat lurus dan serat mahkota pada kayu kelapa karena semua bagiannya adalah fiber. Tidak juga ditemukan mata kayu karena pohon kelapa tidak ada ranting atau cabang. Pohon kelapa tumbuh subur di sepanjang pantai Indonesia. Namun yang paling terkenal dengan warnanya yang coklat gelap adalah dari Sulawesi. Pohon kelapa di Jawa umumnya berwarna terang. 6. Kayu meranti merah. Kayu meranti merah termasuk jenis kayu keras. Warnanya merah muda tua hingga merah muda pucat, namun tidak sepucat meranti putih. Selain bertekstur tidak terlalu halus, kayu meranti juga tidak begitu tahan terhadap cuaca, sehingga tidak dianjurkan untuk dipakai di luar ruangan. Pohon meranti banyak ditemui di hutan di Pulau Kalimantan. 7. Kayu gelam. Kayu gelam sering digunakan pada bagian perumahan, perahu, kayu bakar, pagar, atau tiang-tiang. Kayu gelam dengan diameter kecil umumnya dikenal dan dipakai sebagai steger pada konstruksi beton, sedangkan yang berdiameter besar biasa dipakai untuk curucuk pada pekerjaan sungai dan jembatan. Kayu ini juga dapat dibuat arang atau arang aktif untuk bahan penyerang. Yang ke-8, kayu ulin. Kayu ulin ini banyak digunakan untuk bahan bangunan rumah, kantor, gedung, serta bangunan lainnya. Berdasarkan catatan, kayu ulin merupakan salah satu jenis kayu hutan tropika basah yang tumbuh secara alamiah di wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Jenis ini dikenal dengan nama daerah ulin, bulian, bulian rambai, onglen,
ulian, tabulin, dan telian. Pohon ulin termasuk jenis pohon besar yang tingginya dapat mencapai 50 meter dengan diameter sampai 120 cm. Tumbuh pada dataran rendah sampai ketinggian 400 meter. Kayu ulin berwarna gelap dan tahan terhadap air laut. 9. Kayu karet Brasil. Kayu karet Brasil dan oleh dunia internasional disebut rubberwood. Pada awalnya hanya tumbuh di daerah Amazon, Brazil. Warna kayu karet berwarna putih kekuningan, sedikit krem ketika baru saja dibelah atau dipotong. Ketika sudah mulai mengering dan berubah sedikit kecoklatan, dia terdapat perbedaan warna yang menyolok pada kayu gugal dengan kayu teras. Bisa dikatakan hampir tidak terdapat kayu teras pada rubberwood. Densitas kayu karet tergolong kayu lunak keras tapi lumayan berat dengan densitas antara 435 sampai 625 kg. Dalam level kekeringan kayu 12%, kayu karet masuk kelas kuat 2 dan kelas awet 3, sehingga kayu karet dapat digunakan sebagai substitusi alternatif kayu alam untuk bahan konstruksi. 10. Kayu akasia. Kayu akasia mempunyai berat jenis rata-rata 0,75, berarti pori-pori dan seratnya cukup rapat sehingga daya serap airnya kecil. Kelas awetnya 3 yang berarti mampu bertahan sampai 20 tahun ke atas bila dengan baik. Kelas kuatnya 2-1 yang berarti mampu menahan lentur di atas 1100 kg dan mengantisipasi kuat desak di atas 650 kg. Berdasarkan sifat kembang susut kayu yang kecil, daya retaknya rendah, kekerasannya sedang dan bertekstur agak keras, serta terserat lurus terpadu, maka kayu ini mempunyai sifat pengerjaan mudah, sehingga banyak diminati untuk digunakan sebagai bahan konstruksi maupun bahan mebel furniture. Kelas kayu berdasarkan keawetan. Kelas kayu berdasarkan keawetannya, yang menentukan keawetan kayu adalah daya tahan kayu terhadap pengaruh kerusakan oleh rayap-rayap, serangga, binatang-binatang kecil lain serta pengaruh cuaca. Di sini juga saya tidak akan menyebutkan ke-6 parameternya, karena itu kelamaan. Dan saya akan langsung identifikasi langsung kepada tingkat kelas kayu. Untuk tingkat kayu kelas 1, itu dapat bertahan dari 8 sampai 20 tahun jika kayu ditempatkan di tempat lembab atau kayu ditempatkan di tempat yang tidak terlindungi. Sedangkan jika kayu ditempatkan pada tempat terlindungi atau dipelihara, keawetan kayu akan tak terbatas. Dan tingkat 1 ini juga awet terhadap rayap ataupun serangga lainnya. Untuk tingkat kayu kelas 2 mempunyai ketahanan 5-15 tahun jika kayu ditempatkan di tanah lembab atau kayu ditempatkan di tempat yang tidak terlindungi. Tapi jika kayu ditempatkan di tempat terlindung atau di tempat yang dipelihara, itu akan mempunyai keawetan tak terbatas. Tingkat 2 ini sama halnya dengan tingkat 1. Kayu ini tahan terhadap rayap ataupun serangga lainnya. Tingkat kayu kelas 3. Tingkat kayu kelas 3 ini mempunyai keawetan bertahan dari 3 tahun sampai dengan 10 tahun. Jika kayu ditempatkan di tanah lembab atau kayu ditempatkan di tanah yang tidak terlindung. Sedangkan jika ditempatkan pada tempat terlindung, kayu ini akan bertahan lama. Dan kayu ditempatkan di tempat terlindung dan dipelihara, keawetannya selain itu diamati pula dari tahan kayu terhadap rayap dan serangga, maka keawetannya akan tak terbatas. Sedangkan keawetan kayu terhadap rayap atau dimakan rayap itu kurang baik. Sedangkan jika oleh serangga lain, kayu ini mempunyai ketahanan yang cukup baik. Tingkat kayu kelas 4.
Ketahanannya, jika ditempatkan di tanah lembab, kayu ditempatkan di tempat yang tidak terlindungi, biasanya singkat sekali atau dapat bertahan beberapa tahun. Jika kayu ditempatkan pada tempat yang terlindungi, akan tahan dari 10 sampai dengan 20 tahun. Sedangkan jika ditempatkan pada tempat terlindung dan dipelihara, ketahanannya minimum 20 tahun. Sedangkan ketahanannya terhadap rayap, kayu ini sepertinya sangat rapuh terhadap rayap. Jika dimakan oleh serangga lain, kayu ini tak berbahaya. Tingkat kelas kayu 5. Ketahanannya jika ditempatkan di tanah lembab atau kayu ditempatkan di tempat yang tidak terlindungi, ketahanannya akan sangat singkat sekali. Begitupun jika kayu ditempatkan di tempat terlindungi juga sama, akan singkat sekali. Jika kayu ditempatkan di tempat terlindungi dan terpelihara, maksimum akan bertahan sampai 20 tahun. Untuk ketahanan terhadap rayapnya, kayu ini juga rapuh. Kayu dimakan oleh serangga yang lain juga cepat sekali. Kelas kayu berdasarkan kekuatan. Untuk menentukan tingkat kekuatan kayu didasarkan pada kuat lentur, kuat desak, dan berat jenis kayu. Pada tabel berikut ditampilkan kuat lentur, kuat desak, dan berat jenis kayu untuk kelima kelas atau tingkat. Tingkat kelas kayu yang pertama atau 1, kuat lentur dalam kilogram atau cm persegi 1100, kuat desak dalam kilogram atau cm persegi 250. Berat jenis 0,9. Untuk kelas 2, kuat lentur dalam kilogram cm persegi 225, kuat desak dalam kilogram 425, berat jenis 0,6. Kelas 3, kuat lentur dalam kilogram atau cm persegi 500, kuat desak dalam kilogram atau cm persegi 300, berat jenis 0,4. Untuk kelas 4, kuat lentur dalam kilogram atau cm persegi 360, kuat desak dalam kilogram atau cm persegi 215, berat jenis 0,3. Untuk kelas 5, kuat lentur dalam kilogram cm persegi kurang dari 360, kuat desak dalam kilogram cm persegi kurang dari 215, berat jenis kurang dari 0,3. Kelas kayu berdasarkan pemakaian. Ada 5 macam tingkat pemakaian kayu, yaitu tingkat 1 dan 2 untuk keperluan konstruksi berat, tidak terlindungi, dan terkena tanah lembab. Yang termasuk kayu tingkat 1 antara lain adalah kayu jati, merbau, bengkirai, belian, dan resak. Yang termasuk tingkat 2 antara lain adalah rasamala, merawan, dan lain-lain. Tingkat 3 untuk keperluan konstruksi berat yang terlindungi, yang termasuk tingkat 3 antara lain kayu puspa, kamper, dan kruit. Manfaat kayu. 1. Kayu konstruksi bangunan. Kayu untuk keperluan konstruksi dan bangunan tentu harus memiliki kekuatan, kekerasan, dan keawetan yang baik. Selain itu, ukuran besar kayu juga menjadi pertimbangan. Jenis kayu yang cocok untuk bahan konstruksi bangunan antara adalah bengkirai, jati, balau, belangran, cenggal, liam, kapur, kempas, lara, keruling, dan rasamala. 2. Kayu veneer biasa. Kayu untuk keperluan ini umumnya harus memenuhi kriteria seperti diameter, besar, bulat, bebas cacar, dan beratnya sedang. Kayu jenis ini dapat ditemukan pada meranti merah dan putih, nyato, ramin, benuang, dan agatis. 3. Kayu veneer mewah. Kayu untuk veneer mewah harus memiliki syarat-syarat yang dimiliki veneer biasa, dengan tambahan memiliki nilai dekoratif seperti kayu jati, snorkeling, eboni, kuku, bongin, dahu, lasi, sungkai, wetu, sungkembang, dan lasi. Kayu furniture atau mebel. Kayu untuk bahan bakar mebel atau furniture biasa yang memiliki berat sedang, dimensi stabil, memiliki nilai dekoratif, mudah dikerjakan untuk dipaku, dibubut, dilem, dipotong, dan lain-lain. Untuk keperluan ini, kayu yang digunakan antara lain eboni, jati, kuku, mahoni, renggas, meranti, snorkeling, ramin, dan seno kembang. 5. Kayu lantai.
Kayu lantai juga dapat digunakan sebagai bahan lantai, oleh karena itu harus memiliki spesifikasi kayu keras, daya abrasi tinggi, tahan asam, mudah dipaku, dan memiliki kekuatan dan keawetan yang baik seperti kayu bengkirai, balau, belengeran, bintanggur, bengin, bunggur, dan jati. Kisaran harga kayu. Spesifik kayu rank 2x3 per meter kubiknya 3.250.000, per batang 15.000 rupiah. Kaso 4x6 per meter kubiknya 3 juta rupiah, per batangnya 37.000 rupiah. Untuk balok yang termurah 5x10 3 juta rupiah per meter kubiknya, untuk per batangnya 73.000 rupiah. Untuk balok yang termahalnya 8x15 per meter kubiknya 3.250.000 rupiah, untuk per batangnya 165.000 rupiah. Papan 2x10 3.350.000 rupiah, per batangnya 165.000 rupiah. Untuk papan yang termahalnya yaitu 3x30 per meter kubiknya 3.250.000 rupiah, per batang 130.000 rupiah. Untuk spesifik kayu triplek tebal 3 mm satuan lembar harganya 47.000 rupiah. Untuk triplek tebal 6 mm per lembar 100.000 rupiah. Untuk triplek tebal 18 mm per lembarnya 245.000 rupiah. Jenis bambu. Karena jumlah bambu yang terlalu banyak, maka saya akan menjelaskan 3 bambu saja. Bambu petuk misalnya, sebagian besar orang tentu sudah mengetahui tentang keberadaan bambu petuk. Bambu petuk atau yang bisa disebut ring petuk ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang tersembunyi. Dan istilah Jawa petuk berarti ketemuan atau saling bertemu. Maksud tersebut yaitu bambu yang ternyata saling bertemu dan masing-masing pas berhadapan. Yang kedua ada bambusa tuldoides atau haur bejo. Bambu ini merupakan spesies asli dari Guangdong, yakni Cina. Bambu tuldoides adalah spesies bambu dari subfamili Hemboideaceae. Walaupun dan bagaimanapun kondisinya, bambu ini bisa tumbuh hingga 19 meter bahkan lebih, tergantung pada tempat dan beberapa faktor lain. Terdapat juga beberapa negara yang menyebut pohon bambu jenis ini dengan tanaman bonsai. Yang ketiga ada bambu ampel atau dengan nama latinnya Bambusa vulgaris. Dari semua pembahasan bambu di atas, menurut saya bambu ampel yang paling mudah dikenal dan diingat. Bambu ini memiliki batang yang berwarna kuning lemon dengan garis ruas hijau dan daun yang hijau agak kehitaman. Bambu ampel merupakan spesies Indo-Cina, tepatnya berada di provinsi Yunnan di Cina. Banyak negara yang membudidayakan bambu jenis ini, salah satunya yaitu Indonesia. Pemanfaatan bambu lapis. Seperti halnya kayu diolah menjadi kayu lapis, maka bambu juga digunakan sebagai bahan baku kayu lapis. Berbagai macam produk bambu lapis dibuat baik dari sayat bambu maupun pelepah bambunya. Biasa umum dipakai untuk bambu lapis adalah bambu tali. Kadang-kadang bambu lapis ini campur dengan veneer kayu meranti untuk lapisan dalamnya, atau sebaiknya lapisan luarnya berupa veneer kayu. Bambu lamina. Bambu lamina merupakan produk olahan bambu dengan cara merekatkan potongan-potongan dalam panjang tertentu menjadi beberapa lapis yang selanjutnya dijadikan papan atau bentuk tiang. Lapis umumnya 2-5 lapis. Banyaknya lapisan tergantung ketebalan yang diinginkan dan penggunaannya. Dengan bahan perekat yang baik, maka kekuatan bambu lamina dapat disejajarkan dengan kekuatan kayu kelas 3. Untuk furniture dan perkakas rumah tangga, bambu yang dipergunakan untuk mebel harus memenuhi beberapa syarat. Selain warna yang menarik, juga dapat dibentuk secara istimewa dengan nilai seni yang tinggi, tetapi memenuhi kekokohannya. Perkakas rumah tangga dan hiasan dari bambu digemari karena di samping tidak berkarat juga mencerminkan kesederhanaan tapi anggun. Bambu hitam dan bambu kentung, bambu betung banyak digunakan untuk furniture antara lain meja, kursi, tempat tidur, meja makan, lemari pakaian, dan lemari hias.
Di samping itu, bambu juga dapat dipakai menjadi peralatan rumah tangga dan aksesoris penghias rumah. Barang kerajinan dan handicraft. Berbagai kerajinan dan handicraft yang bahan dasar terbuat dari bambu antara lain tempat pulpen, gantungan kunci, cup lampu, keranjang, tas, topi, dan lain-lain. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah keterampilan dan kreativitas dalam memanfaatkan bambu dengan teknologi pengolahan bambu yang tepat dan benar. Maka bambu dapat memiliki nilai tambahan dan dihasilkan berbagai produk bambu dengan kualitas yang cukup tinggi. Cukup sekian dan terima kasih atas presentasi kali ini. Jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf, karena kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.